سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد لله عظيم الجاه نشهده بأن الكل لله سبحان الله والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman, sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan saya Siti Maghfirah, mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam. Pada video kali ini saya akan melakukan review sebuah buku yang sangat luar biasa, buku yang berjudul Reaktualisasi Ulumul Hadis, karya beliau Profesor Dr. Emma Marhumah MPD. Pada video kali ini juga kami laksanakan untuk memenuhi tugas akhir semester di semester 1 ini, program Magister Manajemen Pendidikan Islam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, buku ini berjudul Reaktualisasi Ulumul Hadis yang ditulis oleh beliau Profesor Dr. Emma Marhumah MPD. Penerbitnya adalah Relasi Intimedia, jumlah halamannya 227 halaman dan 19 bab. Buku ini membahas berbagai aspek ilmu hadis secara sistematis, mulai dari konsep dasar hingga metode memahami hadis dalam konteks pendidikan. Kita masuk ke isi buku ini. Pada bab pertama tentu saja penulis menjelaskan pengertian tentang hadis, kemudian sunnah, khobar, dan juga asar. Pada bab selanjutnya penulis menjelaskan tentang ilmu hadis, termasuk ilmu hadis riwayah dan juga ilmu hadis diroyah. Kedua, ilmu ini mempelajari tentang bagaimana menilai hadis, kualitas hadis dari sanadnya maupun matan hadis. Pada bab selanjutnya, buku ini membahas tentang kodifikasi hadis, mulai dari masa Rasulullah, masa sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Pada bab selanjutnya, penulis mengajak kita semua untuk mempelajari tentang periwayat hadis, teori tahrij hadis, jenis hadis berdasarkan jumlah periwayat serta kualitas hadis seperti hadis itu sahih atau hadis itu hasan dan juga hadis itu dhaif. Pada bab 9, penulis mengulas tentang hadis maudhu atau hadis yang palsu, termasuk faktor-faktor penyebab kemunculannya serta upaya-upaya para ulama dalam mengidentifikasinya. Bab 10 dan 11 membahas tentang ilmu tarikh arwah serta jahar wa ta'dil. Pada bab ini, pembahasan tentang arwah dan jahar wa ta'dil itu berfungsi untuk menilai kredibilitas para perawi hadis. Kemudian pada bab 12 hingga ke-16 itu membahas tentang beberapa cabang ilmu hadis seperti asbabul wurud, kemudian mukhtalif al-hadis, kemudian tarjih, kemudian nasih mansukh. Nah, pada ilmu-ilmu tersebut itu sangat penting untuk memahami perbedaan dan penjelasan hadis yang tampak bertentangan. Selanjutnya pada bab yang ke-17, penulis membahas tentang majas dalam hadis. Sedangkan bab ke-18 mengulas metode memahami hadis Nabi. Sebagai penutup, pada bab ke-19 penulis membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk di dalamnya metode pendidikan, kemudian seperti keteladanan, kasih sayang, metode deduktif, dan juga penggunaan perumpamaan. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, setelah tadi kita membahas tentang isi dari buku Reaktualisasi Ilmu Hadis, sekarang kita tiba waktunya untuk
menyampaikan beberapa kelebihan dan kekurangan, karena pasti ya sebuah karya baik itu buku ataupun artikel atau jurnal pasti memiliki sebuah kelebihan dan kekurangan. Nah, menurut kami kelebihan dari buku dari Profesor Dr. Emma Marhumah ini memiliki pembahasan yang cukup lengkap karena mencakup hampir seluruh cabang ilmu hadis. Itu yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua, penyajian materi dilakukan secara sistematis sehingga memudahkan para pembaca, terutama mahasiswi dan akademisi itu untuk memahami tentang ilmu hadis tersebut. Dan yang ketiga adalah buku ini tidak hanya membahas teori-teori saja, tetapi juga menjelaskan penerapan ilmu hadis dalam kehidupan dan dunia pendidikan. Kemudian kalau ada kelebihan pasti juga ada kekurangan. Nah, menurut penulis, menurut saya sebagai review buku, kekurangan dari buku ini tidak ada artinya dibandingkan kelebihan yang dimiliki oleh buku, karena yang kami temukan kekurangannya hanya terletak pada hal yang sangat teknis seperti halaman, kurang konsistennya dalam menyusun halaman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa teks Arab yang belum tertulis dengan sistematik, belum tertulis dengan baik. Hanya dua ini saja kekurangannya. Dan kedua kekurangan ini sangat tidak relevan apabila dibandingkan dengan kelebihan yang sangat luar biasa dari buku tentang reaktualisasi ilmu hadis yang ditulis oleh Profesor Dr. Emma Marhumah MPD. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, setelah tadi kita membahas tentang isi buku, kemudian kelebihan dan kekurangan, sekarang tiba saatnya kita akan membahas apa sih relevansi buku reaktualisasi hadis terhadap manajemen pendidikan Islam. Jika ditinjau dari perspektif manajemen pendidikan Islam, buku ini memiliki relevansi yang sangat kuat sekali. Pemahaman terhadap ilmu hadis tidak hanya penting sebagai landasan keilmuan, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan proses pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Melalui kajian tentang validitas sanad, matan, serta metode memahami hadis, seorang praktisi maupun pengelola pendidikan dapat mengembangkan budaya akademik yang kritis, objektif, dan bertanggung jawab. Selain itu, pembahasan mengenai hadis-hadis pendidikan pada bab terakhir memberikan gambaran tentang pentingnya keteladanan, kasih sayang, dan metode pembelajaran yang efektif dalam pengelolaan pendidikan Islam. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, tibalah kita di penghujung video ini setelah tadi kita membahas tentang isi, kelebihan, kekurangan, serta relevansi buku ini terhadap manajemen pendidikan Islam. Sampailah kita pada kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari buku Reaktualisasi Ulumul Hadis karya Profesor Dr. Emma Marhumah MPD merupakan referensi yang sangat luar biasa, bermanfaat bagi mahasiswa, guru, peneliti, dan juga pemerhati pendidikan Islam yang ingin memperdalam ilmu hadis. Buku ini tidak hanya membantu pembaca memahami konsep dasar ilmu hadis, tapi juga menunjukkan bagaimana ilmu hadis itu dapat direaktualisasikan dalam konteks pendidikan dan juga manajemen pendidikan Islam. Demikian telah buku yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan bagi teman-teman sahabat ilmu semua. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan. Al-afu minkum in akhtatu, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.